Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Kiswah Female TV 9 Nusantara yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi untuk berdiskusi membicarakan hal-hal yang tentunya insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas bersama tentang bagaimana rasa kesedihan, rasa sedih itu bisa menghampiri manusia. Rasa sedih yang seperti apa yang diperbolehkan dan rasa sedih yang seperti apa yang harus kita khawatirkan. Kehidupan dunia begitu sangat luar biasa. Setiap hari kita merasakan perubahan-perubahan yang tentunya berbeda. Setiap hari kita menemui suasana yang berbeda, menemui orang-orang yang berbeda, situasi yang berbeda dan peristiwa yang berbeda. Tentunya itu membuat rasa atau feel kita merasa fluktuatif atau naik turun. Ada kalanya kita berbahagia, ada kalanya kita juga merasa sad atau sedih. Ada kalanya juga nih untuk para anak-anak yang lainnya atau para kaum muda milenial yaitu rasa galau dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang manusiawi tentunya. Adalah hal yang memang yang dirasakan oleh al-insanul bashar atau manusia biasa, yang dirasakan oleh kita sebagai hamba Allah, yang dirasakan oleh kita sebagai orang yang memiliki hati dan juga perasaan. Tapi perlu kita ketahui bersama, rasa sedih apa yang harus kita khawatirkan, rasa sedih yang seperti apa yang harus kita muhasabahkan, dan rasa sedih yang seperti apa yang harus kita perbaiki dan kita hindari. Perasaan sedih itu bisa terkadang muncul tiba-tiba, mungkin karena suasana atau mungkin karena suatu hal yang terkadang sesuatu terjadi tanpa sesuai dengan harapan kita. Itu bisa menjadi penyebab jadi rasa sedih kita. Atau mungkin yang disapa dengan musibah, dengan masalah, dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika setiap hari kita kok sering merasakan perasaan yang tidak tenang, perasaan yang merasa kayak tidak bahagia atau kurang bahagia, perasaan yang merasa ada saja yang kurang dalam kehidupan ini, tentunya kita harus introspeksi diri, mana yang harus kita perbaiki. Apakah itu merupakan teguran dari Allah, ataukah itu ujian dari Allah, ataukah itu juga bisa menjadi hadiah bagi kita meleburnya dosa-dosa kita. Itu yang harus kita pahami. Ketika setiap hari ibadah kita sudah baik, sholat kita sudah baik, kemudian ibadah mahdhuf kita, wajib kita sudah baik, kita juga sering beristighfar, tapi kenapa kok rasa sedih atau rasa ujian itu datang menghampiri kita? Maka insya Allah biidznillah itu adalah perasaan sayang dari Allah kepada kita sebagai hambanya. Itu perlu kita syukuri para pemirsa sekalian. Kalau kita merasa sedih, misalnya ketika kita berbuat salah, menyakiti hati seseorang, kita kok merasa tidak tenang, kita merasa bersalah dan tidur pun tidak nyenyak, maka itu bentuk karunia Allah, kita dikaruniakan rasa merasa berdosa. Artinya rahmat Allah masih mengelilingi kita. Ketika kita berbuat kesalahan, kita diberikan rasa yang tidak nyaman atau bahkan rasa sedih, sehingga itu adalah bentuk kasih sayang Allah Rahman Rahimnya kepada kita, dan harus kita syukuri itu para pemirsa. Jadi kalau perasaan para pemirsa nih sedih, kemudian kok galau saja, kok ujian itu selalu menimpa bertubi-tubi, perlu kita muhasabai bersama. Apakah itu benar ujian dari Allah atau itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alangkah baiknya kita harus selalu berhusnudzon pada Allah. Kewajiban kita sebagai hamba, kita harus berhusnudzon kepada Allah. Ketika ujian itu menyapa kita, kita tidak boleh berputus asa. Ketika ujian itu bertubi-tubi, kita tidak boleh semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya ujian itu menghampiri hambanya tidak melebihi batas kemampuan kita sebagai seorang manusia biasa. Ketika kalian dihampiri sebuah cobaan, ketika kalian dihampiri sebuah ujian, maka di situ sungguh Allah yakin, sungguh kita yakin kalau kita bisa melewatinya. Karena sesungguhnya
musibah datang, ujian itu datang tidak melebihi batas kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu datang, itu tidak melebihi dari kemampuan kita. Jika memang ujian itu membuat kita sedih, itu manusiawi. Rasa sedih itu adalah bagian dari kehidupan kita, bagian dari perasaan kita sebagai manusia biasa. Kalau setiap hari kita merasa bahagia, kita perlu khawatir para pemirsa. Kalau setiap hari kita merasa senang, huru-hara, berfoya-foya tanpa ada rasa, merasa berdosa, merasa bersalah dan tidak membuat kita beristighfar, maka kita perlu itu berkhawatir para pemirsa. Bisa saja na'udzubillahi min dzalik, kita dalam kondisi yang istidraj. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita tergolong dalam hamba-hamba yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa yang di rumah yang jika saat ini merasa dalam kondisi bersedih hati karena berbagai macam musibah yang datang, problematika kehidupan yang menghampiri kita, kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam kesedihan itu. Ingat tadi yang saya sampaikan, yang Allah firmankan dalam Al-Qur'annya, sesungguhnya bahwasanya Allah tidak akan memberikan ujian itu melebihi batas manusianya. Yang sekarang diuji dalam kondisi kesehatannya kurang baik, berpasrahlah pada Allah. Tapi sebelum berpasrah, kita harus berikhtiar semaksimal mungkin, berobat, pergi ke dokter, minum obat dan lain sebagainya. Jika itu sudah dilakukan semuanya, baru kita tawakkaltu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena sesungguhnya tiada kekuatan selain kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berhusnudzon bahwa sungguh rasa sakit itu adalah rasa di mana Allah memberikan waktu untuk melebur setiap dosa-dosa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa rendah diri, jangan pernah merasa begitu putus asa, jangan. Karena sungguh ketika ujian itu datang menghampirmu dari Allah, Allah sedang menyapamu. Allah rindu dengan kalian. Allah rindu dengan keluh kesahmu. Allah rindu dengan sentuhan-sentuhan doa dari kalian. Waktunya kalian bermustahabah, waktunya kalian berdoa semaksimal mungkin. Memohon pada Allah dengan begitu khusyuk dan melakukan quality time. Kalau quality time tidak hanya cukup dengan keluarga tentunya para pemirsa, tapi juga kita harus perlu quality time dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika memang waktu kita bisa bangun di sepertiga malam, Masya Allah, itu adalah waktu yang sangat begitu syahdu, berdua-duaan dengan Allah. Waktu di mana doa itu langsung menuju ke langit. Doa langsung diaminkan oleh malaikat dan insya Allah akan menjadi doa yang mustajabah. Akan tapi selanjutnya kita akan membahas bagaimana rasa sedih itu bisa kita kurangi sedikit demi sedikit menurut agama kita. Dan jangan kemana-mana para pemirsa, tetap di TV 9 Nusantara di acara Kiswah Female. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa Kiswah Female TV 9 Nusantara masih bersama kami dan masih bersama kita semua untuk berdiskusi tentang bagaimana rasa sedih itu bisa menjadi kesedihan yang berkah, kesedihan yang memang harus kita anulir untuk menjadi kesedihan yang benar-benar membawa kita menjadi manusia yang lebih baik. Rasa sedih atau kesedihan itu para pemirsa adalah bagian dari kehidupan kita tentunya. Selama kita hidup di dunia, ujian, cobaan, rintangan, problematika itu adalah bagian dari kehidupan kita. Bagian dari perjalanan kita. Sehingga kehidupan ini kalau kita tidak merasa sedih, kalau kita tidak pernah merasakan sebuah kesulitan, maka pasti akan ada yang kurang atau bahkan itu ada yang salah. Tapi jika kita setiap hari merasa bersedih terus-menerus, berlebihan, dan juga merasa kehidupan kita tidak tenang atau sulit untuk tenang, itu juga bisa menjadi muhasabah diri kita. Sehingga semuanya harus kita belajar bersama, harus kita pahami bersama. Kesedihan yang berlebihan para pemirsa tentunya itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.
Ketika ujian itu menyapa kita, kita harus bisa melapangkan dada kita untuk selalu berdoa. Itu adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi ujian ada begitu banyak caranya. Tidak harus kita berputus asa, tidak harus kita mengeluh dengan begitu maksimal atau mungkin begitu berlebihan. Kita tidak boleh ketika dihampa dengan namanya ujian itu kemudian kita semakin malah marah dengan kehidupan kita. Tapi coba kita membuka mindset kita bahwa kesedihan itu mengkonstruksi diri kita, bahwa kesedihan ini berhusnudzon sama Allah, bahwa ujian ini adalah bentuk kasih sayang Allah pada kita. Adalah bentuk bagaimana Allah merindukan doa-doa kita yang begitu khusyuk. Allah merindukan bentuk quality time kita bersama Allah di sepertiga malam. Mungkin kita sudah terlalu fokus dengan dunia dan ini saatnya kita untuk memberikan waktu pada bagian akhirat kita. Kesedihan yang menyapa kita, ujian atau kesulitan yang mungkin hari ini kita hadapi, harus kita hadapi itu dengan baik. Jangan sampai membuat itu semakin jauh dari Allah. Ketika rasa sulit itu menghampiri kita, yang pertama apa harus kita lakukan? Kita harus berhusnudzon sama Allah, pemirsa. Allah itu sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh hambanya. Jika kalian menganggap ujian yang kalian rasakan saat ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah, insya Allah itu akan menjadi keberkahan dan pengurang dari dosa-dosa kehidupan kita. Kemudian selain itu kita perbanyak istighfar. Istighfar setiap hari, walaupun kita dalam kondisi bahagia, kita juga harus beristighfar. Jangan sampai lepas dari ucapan istighfar dalam setiap hari kita. Istighfar yang setiap harinya mungkin kita laksanakan 100 kali, tapi ketika kita menghadapi sebuah kesulitan dan kesedihan, maka kita tingkatkan sedikit saja. Mungkin kita tambahi menjadi 110 kali, 120 kali, lebih intens. Kemudian kita perbanyak zikir sama Allah, mengingat Allah. Kita alihkan hari-hari kita dengan hal yang positif. Jangan hanya terkurung dalam kamar ini. Ini khususnya buat anak-anak muda yang ada di rumah. Kalau ada masalah, kalau ada ujian yang menyapa, apalagi sampai kalau itu berhubungan tentang perasaan dan cinta, pasti masuk ke kamar, tidak mau keluar dari kamarnya. Dan semakin membuat frustasi, membuat keluarga semakin tidak tenang. Itu malah berdampak negatif dalam kehidupan kita dan orang-orang lingkungan kita. Coba kita lapangkan dada kita ketika kita menghadapi sebuah problematika, kita coba menghadapinya dengan rasa yang lapang dada. Jangan sampai problematika itu menghambat perkembangan kehidupan kita. Yang biasanya bekerja, akhirnya karena masalah, karena problematika kita jadi malas bekerja. Bisa saja masalah yang kalian hadapi hari ini itu adalah ujian untuk naik pangkatnya kalian dalam pekerjaan. Mungkin ada juga yang mengalami sebuah problematika dengan temannya, kemudian malas beraktivitas, bersilaturahim, ketemu dengan orang-orang. Atau orang-orang atau teman-teman yang ada di sekelilingnya. Jangan sampai punya perilaku yang seperti itu, ada perasaan yang seperti itu. Tapi coba kita rubah dan berhusnudzon sama Allah. Insya Allah problematika kalian dengan teman kalian saat ini, itu bisa menjadi ujian kuat solidaritas kalian dalam hablum minan nasnya kalian. Kalau hablum minan nasnya sudah berhasil, insya Allah hablum minallah juga akan menjadi hal yang tidak sulit untuk kalian lewati. Para pemirsa Kiswah TV 9 Nusantara, jangan sampai perasaan sedih itu semakin membuat kita jauh dari Allah. Jangan sampai perasaan sakit itu semakin kita membuat mengeluh yang berlebihan. Bersedih boleh, merasa susah boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan seakan-akan dunia ini berhenti. Seakan-akan besok tidak ada hari, dan seakan-akan semuanya itu begitu saja hilang dalam kendali. Tidak seperti itu. Ingat, Allah itu memberikan yang namanya ujian dari hamba satu ke hamba yang lainnya itu tidak sama. Mungkin itu sulit bagi kita, tapi belum tentu apa yang menghampiri kita itu adalah sulit bagi orang lain. Bisa saja orang lain terlebih parah ujiannya dari kita. Maka jangan sampai kita terlepas dari rasa syukur kita. Walaupun ujian itu menyapa kita, kita diuji sakit, kita diuji dalam hal ekonomi, kita diuji dalam hal sosial. Yang paling terpenting, kita harus bermuhasabah diri dan mendekatkan diri dari Allah dan husnudzon sama Allah.
Jika itu diuji masalah ekonomi, maka coba kita lebih bergiat lagi bekerja. Dan kita lihat pekerjaan kita ini apakah sudah baik, di lingkungan yang baik, apakah pekerjaan ini sudah menjadi rezeki yang halal. Bisa saja Allah memberikan sulit dalam rezeki ini karena rezeki yang kita dapatkan atau bahasanya uang yang kita dapatkan itu bukan adalah uang yang halal. Sehingga Allah mencegahnya. Jangan sampai keluarga kita menyentuh barang yang tidak halal itu. Sehingga dipersulit rezekinya atau dipersulit keuangannya. Karena Allah tidak mau kalian atau keluarga yang sekarang dalam kondisi kesulitan itu memakan atau tersentuh oleh barang haram. Kita harus sama Allah, kita harus muhasabah. Mungkin saja pekerjaan kita masih belum baik. Mungkin saja pekerjaan kita masih dekat dengan subahat, masih dekat dengan hal yang haram. Kalau emang seperti itu, kita harus benar-benar segera untuk mencoba untuk mencari pekerjaan yang benar-benar diridhai oleh Allah. Bisa saja ketika kita diuji masalah sakit, mungkin kita selama ini zalim terhadap diri kita sendiri. Aktivitas dunia terus-menerus sampai kita lupa menjaga kondisi tubuh kita. Padahal rasa syukur yang harus kita berikan terhadap kesehatan kita itu adalah menjaga kesehatan kita. Rasa syukur kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah itu adalah menjaga badan kita. Kita boleh menjadi orang yang sibuk. Kita boleh berkegiatan semaksimal mungkin, tapi jangan sampai kita zalim terhadap diri kita atau badan kita. Karena badan kita ini juga butuh istirahat. Sehingga kita juga harus memberikan kesempatan, kita juga harus memberikan waktu kepada diri kita untuk beristirahat dan tidak menjadi orang yang zalim terhadap badan kita. Baik para pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita tetap di Kisah Female TV 9 Nusantara. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa Kisah Female TV 9 Nusantara masih tetap bersama kita semua dan kita lanjutkan diskusi kita yang tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua yang menyaksikan hari ini. Kita berbicara masalah tentang kesedihan yang berlebih-lebihan. Rasa sedih tadi sudah kita ungkapkan bahwasanya rasa sedih itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kita tidak boleh terlalu mengeluh berlebihan, kita tidak boleh terlalu berputus asa berlebihan, dan kita tidak boleh terlalu merintih-rintih seakan-akan kita adalah orang yang paling menderita di dunia ini. Tadi sudah kita tekankan, sungguh Allah tidak akan memberikan sebuah kesulitan itu melebihi batas kemampuan kita sebagai manusia biasa. Allah pernah berfirman, "Fa'annahu wa adha wa abkah," yang artinya sesungguhnya rasa sedih, rasa tertawa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak memberikan rasa sedih, yang berhak memberikan rasa tertawa dan bahagia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah An-Najm ayat 43. Dari surat itu kita bisa tentunya memahami bagaimana Allah memberikan kuasa terhadap kuasanya kepada kita. Bagaimana kapan kita merasa bahagia, kapan kita merasa sedih, itu adalah hak Allah memberikannya. Tapi yang perlu kita catat bersama para pemirsa, ketika kita dilanda rasa bahagia, kita harus syukuri dengan baik. Kita harus bersyukur, jangan berlebih-lebihan, berfoya-foya sampai melupakan ibadah kita, semakin jauh dengan kehidupan agama kita. Tapi ketika kita disapa dengan perasaan sedih dan ujian, kita juga tidak boleh terlalu merintih-rintih seakan-akan kita menjadi orang yang paling menderita di dunia ini. Sungguh yang berlebih-lebihan itu tidak baik, para pemirsa. Sungguh yang membuat kita seakan-akan kita tidak berdaya dan lemah. Ketika itu berlebihan dan kita membuat itu berputus asa, itu tidak baik. Bersedih boleh, tapi jangan sampai perasaan sedih itu menghalangi aktivitas kita untuk berbuat baik. Bersedih boleh, tapi jangan sampai kesedihan itu menghalangi pekerjaan kita sehingga kita lupa mencari nafkah untuk keluarga kita. Bersedih juga boleh, tapi jangan sampai perasaan sedih itu membuat kita lupa kewajiban kita. Misalnya sebagai seorang pengajar yang memiliki kewajiban untuk mentransformasikan ilmu. Ingat para pemirsa, banyak di luar sana yang membutuhkan kita. Mungkin kita merasa diri kita ini masih banyak kurangnya, tapi insya Allah di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan kita. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam rasa yang tidak
yang begitu merasa tidak berdaya, yang begitu merasa putus asa. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian bersedih dengan berlebihan, karena sesungguhnya Allah itu selalu bersama kita para pemirsa. Ada malaikat yang ada di kanan kiri kita, yang selalu mencatat setiap perbuatan kita. Tidak akan terlepas setiap satu perbuatan kecil pun. Jadi ketika kita menghadapi problematika, ujian yang menyapa, jangan sampai kita merasa bahwasanya dunia ini sudah berhenti. Ketika Allah memberikan kita fisik yang sehat, rasa sehat, kondisi badan yang baik dalam memperlakukan aktivitas apapun, bekerja, kita tidak boleh zalim terhadap diri kita sehingga kita lupa, sehingga kita berlebih-lebihan dalam bekerja dan lupa akan rasa istirahat, lupa akan bagaimana waktu kita bersama keluarga. Ketika kemudian Allah menguji kita rasa sakit, bisa saja dari ujian rasa sakit itu Allah ingin kamu beristirahat. Biarkan tubuh kamu beristirahat, melebur setiap dosa-dosa yang mungkin sebelumnya kalian pernah merasa menyakiti hati orang lain tanpa disengaja. Mungkin pernah ini lisan berkata menyinggung hati orang lain tanpa disengaja. Dan dari rasa sakit ini, perasaan sakit ini, atau kondisi tubuh yang sakit ini, Allah melebur dosa-dosa kita semua. Khusnudzan sama Allah dari apa yang sudah terjadi pada kita. Mungkin yang sekarang masih berjuang nih, yang mungkin dalam kondisi mencari pekerjaan, yang belum saja ketemu hingga saat ini, tetap bersemangat, tetap harus berjuang. Karena sesungguhnya Allah itu sudah menyiapkan semuanya itu yang lebih baik. Terkadang kehidupan yang harus kita hadapi itu memang sangat banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena terkadang yang diinginkan oleh manusia biasa seperti kita itu belum tentu yang terbaik menurut Allah. Sedangkan yang paling mengetahui kondisi kita ya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki kita sepenuhnya Allah yang Subhanahu wa taala, dan menciptakan hati kita, menciptakan diri kita ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang paling tahu kita ini cocok kerja di mana, kita itu bagian apa, kondisi yang seperti apa, itu Allah. Sehingga mungkin dalam kehidupan kita saat ini banyak harapan-harapan atau mungkin bayangan-bayangan yang selama ini kita pikirkan itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi jangan bersedih para pemirsa. Biasa saja Allah telah menyiapkan segala sesuatu itu lebih baik dari yang apa kita harapkan. Yang paling terpenting adalah kita khusnudzan dan bersabar dari Allah. Dan jangan pernah mengeluh, bersedih, berlebih-lebihan. Karena dengan rasa bersedih, berlebih-lebihan, rasa semangat itu akan hilang. Dan ketika rasa semangat itu menghilang dalam kehidupan kita mau berbuat baik malas, kita mau bekerja malas, sehingga menjauhkan kita dari rasa keberhasilan. Karena Allah pun menyukai hambanya yang selalu berikhtiar. Allah menyukai hambanya yang selalu berusaha, dan Allah selalu menyukai hambanya yang selalu berkhusnudzan sama Allah. Baik para hadirin, para pemirsa Kiswah Female TV Nusantara, jangan pernah menganggap sebuah ujian itu datang, itu seakan-akan itu adalah azab bagi kita. Jangan sampai. Kita harus khusnudzan sama Allah. Kita harus berfokus bahwasanya ini adalah ujian Allah, dan jangan berlebih-lebihan dalam menghadapinya. Dan jangan sampai kita berhenti aktivitas karena sebuah ujian yang menurut kita sulit. Tetap beraktivitas dan khusnudzan sama Allah. Kita maksimalkan ikhtiar kita, selalu berbuat baik dan juga perbanyak istighfar dan diperkuat ibadahnya. Insya Allah akan memberikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Terima kasih para pemirsa Kiswah Female TV 9 Nusantara. Semoga manfaat dan jaga kesehatan semua yang ada di rumah. Untuk kita semua selalu sehat dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.